Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan seorang spiritual yang gagal dalam menangani pasiennya. Pasiennya ini diduga adalah korban dari tumbal pesugihan, yang kemudian iblis dari pasiennya itu balik menyerang seorang spiritualis ini. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung kita mulai saja ceritanya. Kisah ini merupakan pengalaman yang dialami oleh seorang praktisi yang pernah gagal menangani pasiennya yang berimbas pada dirinya sendiri. Sebut saja namanya Mbah Jono. Mbah Jono ini pernah menangani pasien yang penyakitnya terbilang aneh. Sebut saja namanya Doni. Doni yang waktu itu datang ke Mbah Jono dengan keluarganya. Keluarganya ini menceritakan tentang kehidupan Doni, mulai dari dia yang pernah bekerja di salah satu toko material yang menurut desas-desus kabar, si pemilik toko material itu melakukan pesugihan. Dan berdasarkan apa yang dialami Doni ini, sepertinya diincar oleh sesembahannya yang nantinya akan dijadikan tumbal pesugihan dari pemilik toko material itu. Nah, sebut saja namanya Pak Hasan. Sebelumnya, Doni setiap harinya selalu ngamuk-ngamuk di rumah. Kelakuannya itu seperti orang yang sudah hilang akal. Selalu ngamuk-ngamuk, selalu memecahkan barang yang ada di sekitarnya, yang membuat orang tuanya beserta anggota keluarganya bingung menangani perilaku Doni. Karena sakit yang diderita Doni itu secara tiba-tiba, saat dirinya sedang ngamuk, sering mengatakan satu nama, yaitu Pak Hasan. Dengan kemarahannya, mengusir semua orang yang ada di sekelilingnya dengan kalimat yang membuat keluarganya ini keheranan. "Woi, Pak Hasan, keluar kamu dari rumah ini. Keluar, keluar. Mau apa kamu kesini? Sana keluar. Kalian semua keluar dari sini." Benda-benda apapun yang ada di sekitarnya dihancurkan semua, yang akhirnya membuat keluarganya Doni mengira kalau Doni ini akan dijadikan tumbal oleh majikannya itu. Saat berada di rumah, ketika Doni ini tidak dijaga oleh salah satu keluarganya, yang saat itu Doni berada di dalam kamar dengan pintu terbuka, tidak ada satu orang pun yang menjaganya. Di dalam kamarnya, Doni mencekik lehernya sendiri sampai wajahnya pucat pasi dengan lidah yang keluar, dan beruntungnya orang tuanya pada saat itu tidak sengaja lewat depan kamar yang ditinggali Doni. Melihat Doni yang mencekik lehernya sendiri, orang tuanya Doni berusaha untuk melepaskan tangan itu dengan teriak-teriak meminta tolong, yang membuat kakaknya dan seluruh keluarganya itu terbangun dari tidurnya karena waktu itu sudah menunjukkan jam 1 malam. Semua anggota keluarganya berusaha melepaskan tangannya Doni dengan keadaan Doni yang sudah sangat pucat. Hampir 3 jam lamanya sampai waktu itu akhirnya waktu subuh tangan itu bisa terlepas. Semenjak kejadian itu, orang tuanya Doni selalu saja meninggalkan salah satu orang untuk menjaga Doni karena khawatir kalau Doni ini tiba-tiba mau bunuh diri. Namun, ada satu hal yang membuat orang tuanya merasa aneh. Ketika tangan Doni yang berusaha untuk dilepaskan dari lehernya, seakan-akan Doni ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga tangan itu sulit untuk dilepaskan. Bahkan bukan seperti Doni yang dikenal oleh orang tuanya. Setelah kejadian itu, Doni dibawa ke Mbah Jono karena usaha untuk menyembuhkan Doni itu sudah beberapa praktisi dan hasilnya tidak terlihat, bahkan jauh lebih parah dari hari sebelumnya. Mbah Jono yang pertama kali berhadapan-hadapan dengan Doni, Mbah Jono yang menanyakan Doni kerja di mana, sama siapa, dijawab oleh Doni,
Seperti orang normal pada umumnya, orang tuanya yang melihat interaksi antara Mbah Jono dengan Doni pun sempat bingung. Sebenarnya anak saya ini kenapa? Doni sendiri sudah tidak lagi berangkat kerja di tempat Pak Hasan. Keadaan Doni yang semakin parah, makan pun harus disuapi oleh keluarganya dengan bergantian, sampai akhirnya dibawa ke tempat Mbah Jono. Dengan kekuatan Mbah Jono yang dibantu dengan jin-jinnya yang memang sudah ditaklukkan oleh Mbah Jono, beliau berusaha untuk menyingkirkan apa yang sudah mempengaruhi Doni. Namun, tidak ada kejadian yang aneh. Sekarang anaknya bapak itu tidak apa-apa, silahkan dibawa pulang. Nanti kalau misalkan ada kejadian yang aneh, bapak bisa hubungi saya atau bisa datang langsung. Nanti akan saya bantu, ucap Mbah Jono kepada keluarganya Doni. Setelah pulang sampai rumah, Doni berubah lagi menjadi Doni yang tidak dikenal oleh orang tuanya. Orang tuanya yang waktu itu sedang duduk santai di ruang tamu, tiba-tiba Doni datang dari belakang dan mencekam orang tuanya. Orang tuanya yang mendapatkan serangan secara tiba-tiba pun kaget dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Doni. Dengan kekuatan Doni yang luar biasa, bahkan butuh satu keluarga untuk melepaskan cengkeraman itu. Setelah lepas cengkeramannya, langsung saja orang tuanya mengambil kesempatan untuk lari menuju ke rumahnya Mbah Jono. Kebetulan rumahnya Doni dan Mbah Jono hanya butuh waktu 5 menit saja. Mbah Jono yang saat itu ada di teras depan rumahnya dan melihat orang tuanya Doni yang datang dengan teriakan meminta tolong dan Doni yang mengejar orang tuanya di belakangnya. Keluarganya saling berusaha mengejar satu sama lain sampai ke tempat Mbah Jono. Doni yang berhadapan dengan Mbah Jono tahu kalau yang ada di dalam tubuh Doni itu ada sosok yang memengaruhi jiwanya, sosok siluman yang tidak bisa dileburkan. Jika dihanyutkan pun bisa bangkit kembali, dan hasil dari komunikasi Mbah Jono dengan siluman itu mengatakan Doni itu sudah menjadi target untuk dijadikan tumbal majikannya. Mbah Jono menyuruh siluman itu keluar, bahkan menantang siluman tersebut. Siluman yang ditantang yang ada di dalam tubuh Doni seketika langsung bereaksi. Tubuhnya Doni menghantam siapa saja yang ada di sekelilingnya, termasuk Mbah Jono, orang tuanya, dan semua orang yang ada di sekelilingnya. Pertarungan itu membuat lingkungan rumah Mbah Jono menjadi ramai karena kejadian itu di tengah hari. Sosok siluman yang ada di dalam tubuhnya Doni benar-benar mengamuk, tidak menerima kalau dirinya ditantang. Kekuatan iblis yang sangat kuat membuat Mbah Jono mengalami cedera sampai dirinya itu memuntahkan darah dari mulutnya akibat serangan siluman yang ada di dalam tubuhnya Doni. Dengan kondisi Mbah Jono yang mulutnya berdarah, ada salah satu sesepuh, yaitu seorang kiai yang melihat pertarungan itu. Sementara Doni yang masih terus menyerang dengan kekuatan iblisnya, terus menghantam yang membuat Mbah Jono sampai jungkir balik kanan kiri sampai memuntahkan darah berulang kali. Sesepuh yang melihat pertarungan tersebut membantu dengan bacaan doanya. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba tangannya Doni menghempaskan Mbah Jono dengan kencang dan meninggalkan pertarungan. Mbah Jono yang jatuh tersungkur bangun dengan dibantu Pak Kiai. Tapi Mbah Jono yang memang seorang praktisi yang terkenal di wilayahnya, dia gengsi untuk menerima uluran tangan dari sesepuh itu. Mbah Jono yang sudah dipermalukan di depan umum oleh sosok yang ada di dalam tubuhnya Doni. Saat Mbah Jono dibangunkan, menolak dan membuang uluran dan bantuan dari sesepuh itu. Mbah Jono mencoba untuk bangun sendiri tanpa bantuan orang lain, walaupun kenyataannya
tidak bisa, yang akhirnya dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah kejadian itu, dengan kekuatan dan juga demi harga dirinya, Mbah Jono berusaha mengobati dirinya sendiri dan mencari tahu kebenaran informasi siapa sebenarnya siluman yang ada di dalam tubuhnya Doni. Beliau tidak terima atas perlakuan tersebut sampai dirinya ini mengeluarkan darah. Dengan kekuatan ilmu hitamnya yang jumlahnya sangat banyak, jin dan iblis yang dimiliki Mbah Jono dikirimkan untuk menyerang siluman atau iblis yang ada di dalam tubuhnya Doni. Waktu itu, Doni ada di dalam rumah bersama orang tuanya dan juga seluruh keluarganya. Suasana rumah di tempat Doni itu menjadi sangat gaduh, beserta datangnya angin yang sangat kencang membuat benda-benda berjatuhan. Angin yang berhembus sangat kencang, bukan angin biasa, tapi angin dengan hawa panas. Doni yang dijaga oleh kakaknya tiba-tiba menghempaskan kakaknya yang sedang ada di sebelahnya, sampai kakaknya ini dilempar ke tembok. Wajah Doni yang tiba-tiba berubah menjadi sangar dengan menggerakkan tangannya seakan-akan sedang berkelahi, yang disaksikan oleh kakaknya dan juga seluruh keluarganya, sampai menimbulkan suara dentuman yang sangat keras. Dan ternyata suara itu berasal dari jin dan demit yang dikirimkan oleh Mbah Jono. Kejadian tersebut ternyata berimbas pada Mbah Jono dan tidak sama sekali berdampak pada Doni. Doni masih bisa bertahan, dan keadaan yang tadinya berhembus angin kencang tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, serta wajah Doni seketika berubah menjadi Doni yang keluarganya kenal. Sementara Mbah Jono fisiknya melemah karena pertarungan tadi. Selalu kekalahan yang harus diterima. Jin dan iblis yang dikirimkan tadi juga tidak kembali ke tempat sampai azan subuh. Dengan kekuatan dan mantra-mantra yang dibaca oleh Mbah Jono bermaksud untuk mendatangkan jin dan juga iblis yang memang sudah menjadi relawan, tapi tidak ada satupun yang kembali. Kemana mereka semua? Kemana jin yang saya kirimkan untuk menyerang iblis yang ada di dalam tubuhnya Doni? Nah, di pagi harinya, tiba-tiba matanya Mbah Jono seperti ada gumpalan darah dan sangat berat. Mata terasa sakit, untuk memejamkan matanya saja sangat susah. Dengan kekuatan yang diyakini bisa menyembuhkan, Mbah Jono mencari tahu asal muasal penyebab matanya itu ada gumpalan darah. Dari hasil komunikasi itu, ternyata ada serangan balik yang dikirimkan oleh pemilik sosok iblis itu, yang membuat matanya menjadi ada gumpalan darah yang susah untuk dipecahkan, dan itu berlangsung sampai beberapa hari, yang membuat matanya Mbah Jono itu semakin membesar dan semakin membengkak, sampai Mbah Jono sangat kesusahan dalam beraktivitas. Hampir 5 hari tubuhnya Mbah Jono tiba-tiba seperti orang yang lumpuh. Awalnya kaki kanan tiba-tiba sulit untuk digerakkan, dan berikutnya kaki kiri juga mati rasa. Mbah Jono sudah seperti orang yang lumpuh. Keadaan yang seperti itu membuat Mbah Jono merasa putus asa, karena untuk apa dia hidup kalau kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Dan juga dari hasil komunikasinya yang menjadikan Mbah Jono seperti ini, ternyata sosok iblis atau siluman yang ada di dalam tubuhnya Doni. Siluman itu justru mengancam Mbah Jono untuk dijadikan tumbal, karena kekuatan yang ada di dalam tubuhnya Doni itu melebihi kekuatan dari Mbah Jono yang ternyata berdampak pada dirinya sendiri. Kedua kakinya yang sudah tidak bisa digerakkan, sementara bola matanya itu semakin membesar dengan gumpalan darah. Di hari ke-6 yang dirasakan Mbah Jono, kedua tangan juga seperti lumpuh, tidak bisa digerakkan,
hanya teriakan mulut yang bisa digunakan untuk meminta tolong. Tapi rasa gengsinya yang tinggi karena Mbah Jono yang diyakini oleh warga sekitar, yang sudah dipercaya oleh lingkungan desa kalau Mbah Jono ini dikenal dengan dukun sakti yang sudah mampu menetralisir dan mampu mengobati hal-hal gaib. Mbah Jono ini ingin meminta tolong ke sesepuh di tempat dia tinggal karena sudah merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Sepertinya ajal sudah akan menjemputnya. Mbah Jono sudah pasrah karena jin dan juga rewangannya semuanya itu menghilang akibat kekalahannya dengan iblis atau siluman yang ada di dalam tubuhnya Doni. Waktu itu Mbah Jono sudah pasrah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mulut yang bisa digerakkan. Sampai di hari ke-7, sosok siluman itu benar-benar datang langsung ke tempat Mbah Jono. Mbah Jono sebagai seorang pelaku spiritual, sebagai dukun, pasti tahu sosok siluman tersebut itu hadir dan datang di hadapannya. Namun keadaannya yang memang sudah tidak bisa apa-apa, hanya mulut yang bisa berbicara, hanya mulut yang bisa mengeluarkan kata-kata. Ketika melihat sosok siluman tersebut, Mbah Jono mengingat kalau ternyata di balik apa yang dia pelajari selama berpuluh-puluh tahun tidak ada gunanya. Dia merasakan semuanya itu seperti sia-sia. Kekuatan perewangannya, demit yang selama ini ada di dekatnya, semuanya menghilang. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya sudah menghilang, termasuk hodam-hodam atau jin yang menunggu di pusaka-pusakanya. Semuanya itu sirna, hilang tak tersisa. Saat itu Mbah Jono sudah pasrah dengan keadaan tubuh yang sudah tidak bisa digerakkan lagi, dengan perewangan yang semuanya sudah meninggalkannya. Namun dia masih mengingat satu kata, tanpa ragu, tanpa bimbang. Saat iblis atau sosok siluman yang ingin menjadikan Mbah Jono ini tumbal, Mbah Jono hanya pasrah dengan mengucapkan kalimat Allah, 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 Allah. 4 kalimat Allah itu diucapkan oleh Mbah Jono. Di saat dia mengucapkan kalimat Allah, seketika juga sosok siluman yang ingin mencekiknya terpental jauh. Dengan kedua tangannya dan juga kedua kakinya itu berangsur-angsur membaik, yang membuat Mbah Jono mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah diucapkan terus-menerus, membuat seluruh badannya itu menjadi seperti bugar kembali. Matanya yang hampir keluar dengan gumpalan darah berangsur-angsur mulai membaik. Semakin banyak kalimat Allah yang diucapkan oleh Mbah Jono membuat keadaannya pulih kembali. Sementara sosok siluman atau iblis yang sudah terpental seperti kepanasan, Mbah Jono yang sadar ternyata di balik kekuatan, di balik tirakat yang bertahun-tahun dia tekuni, dia kuasai, semuanya menghilang dan hanya ada satu nama, yaitu lafaz Allah. Disitulah masa pemulihan yang tiada bandingnya. Kekuatan Sang Pencipta daripada kekuatan jin ataupun iblis yang pernah ditaklukkan olehnya. Sementara siluman yang hampir membunuh dirinya pun tidak sanggup melawan ketika Mbah Jono mengucapkan lafaz Allah. Setelah kejadian itu, Mbah Jono sudah dalam keadaan membaik. Dalam hati dan pikirannya, Mbah Jono ingin melakukan tobat, ingin melepaskan semua apa yang dia pelajari selama bertahun-tahun yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Mbah Jono yang merenung tentang semua yang sudah dia lakukan. Waktu sore harinya, saat sedang duduk santai di depan rumahnya, sesepuh itu lewat di depan rumahnya. "Permisi ya Mbah, numpang lewat," kata sesepuh itu. "Ya, monggo," kata itu yang diucapkan oleh Mbah Jono. Sesepuh itu yang seorang kiai yang mendengar kalimat yang diucapkan oleh Mbah Jono menolehkan wajahnya kembali karena ia tidak pernah mendengar kalimat itu
terucap dari seorang Mbah Jono. Melihat keadaan Mbah Jono yang hanya duduk di teras, sesepuh itu mencoba untuk datang menghampiri. "Permisi Mbah, gimana kabarnya? Apakah sampean sehat?" Mbah Jono yang mendengar tutur dari sesepuh itu, Mbah Jono mengungkapkan apa yang baru saja dialaminya. "Saya baru saja mengalami hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sama sekali." "Maksudnya apa, Mbah?" tanya sesepuh itu. "Malam kemarin, saat saya hampir mati, saat saya sudah ada di dalam genggaman iblis atau sosok siluman yang sudah hampir mencekik saya, dalam keadaan tersebut, saya hanya bisa mengingat satu nama, yaitu lafaz Allah. Karena seluruh jin dan iblis yang saya punya sudah keluar, sudah meninggalkan saya sudah tidak bisa apa-apa, hanya lafaz Allah yang bisa saya ucapkan." Seorang sesepuh yang mendengar cerita dari Mbah Jono memotongnya. "Apakah Mbah sudah yakin bahwa kekuatan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah segala-galanya? Kekuatan yang bisa melebihi daripada kekuatan yang dimiliki jin atau iblis?" tanya sesepuh itu kepada Mbah Jono. Obrolan mereka berdua ini membuat Mbah Jono tersadar, dan di saat itulah Mbah Jono mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan sholawat Nabi, dan diikuti dengan ayat-ayat yang lain yang memang waktu itu Mbah Jono seorang muslim, tapi muslimnya muslim KTP, karena di dalam hati dan jiwanya, dalam pikirannya, semua itu masih tergantung pada jin dan juga rewangan hasil dari tirakatnya selama berpuluh-puluh tahun. Semenjak saat itu, Mbah Jono mulai tersadar dan sudah tidak lagi menggunakan yang namanya jin atau iblis rewangan apapun itu. Kemudian tentang Doni yang diincar oleh majikannya, yaitu Pak Hasan, yang akan dijadikan tumbal. Sesepuh itu datang ke rumah orang tuanya Doni yang memang kebetulan tidak jauh dari rumahnya. Waktu itu Mbah Jono dan sang sesepuh datang menemui orang tuanya untuk melihat kondisi Doni. Mereka berdua langsung disuruh masuk untuk melihat kondisinya Doni yang memang dikunci di dalam kamarnya. Sesepuh itu yang melihat kondisi Doni yang ternyata sudah dalam keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Salah satunya tubuh Doni yang memang sudah diincar, dan hari itu mungkin saja hari terakhir bagi Doni yang akan menjadi tumbalnya Pak Hasan. Tapi beruntunglah Doni waktu itu, karena kedatangan sesepuh yang menolong Doni dari jeratan pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hasan. Di lain tempat, saat Doni ini terbebas dari cengkraman siluman yang menjadi sesembahannya Pak Hasan, kemudian berdampak pada Pak Hasan sendiri. Tidak berselang lama, justru pemilik iblis itu yang meninggal dunia, dan itu nyata apa yang dilakukan oleh sesepuh dengan Mbah Jono untuk menangani Doni yang memang sudah menjadi target tumbal. Sosok jin atau iblis yang bersarang di tubuhnya Doni dikembalikan ke pemiliknya dan berdampak pada sang pemilik. Pak Hasan bunuh diri dengan cara mencekik lehernya sampai kedua matanya hampir keluar, karena kekuatan jin atau iblis itu sangat kuat dibandingkan dengan manusia, dan lidahnya pun menjulur ke depan. Warga di sekitar desanya berpikiran kalau siluman atau iblis sesembahannya Pak Hasan marah dan murka akibat targetnya itu gagal, tidak bisa diserahkan menjadi tumbal pesugihannya, yang akhirnya berdampak pada Pak Hasan sendiri. Kembali lagi, yang namanya iblis atau jin itu tidak bisa atau tidak ada yang namanya toleransi. Kalau sudah waktunya tumbal itu diserahkan, siapapun itu pasti akan dikejarnya. Dari kegagalan Pak Hasan yang ingin menumbalkan Doni dan Mbah Jono menyadari
apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia pelajari selama bertahun-tahun yang mengandalkan kekuatan jin atau demit yang sudah ditaklukkannya dengan benda-benda pusaka yang dia miliki. Ternyata tidak ada gunanya. Karena apapun yang dimiliki Mbah Jono, kekuatan yang dimiliki saat itu membuat dirinya hanya bisa pasrah karena semuanya itu meninggalkan Mbah Jono sampai Mbah Jono tidak bisa berbuat apa-apa dalam cengkeraman iblis dan hanya bersandar dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya Mbah Jono berubah menjadi orang yang lebih baik dengan mengingat nama Allah dan mengucapkan lafaz Allah yang membuat dirinya menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih bijaksana. Sesepuh atau kiai yang sudah membimbingnya membuat kesaktian Mbah Jono justru semakin dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, tapi semua itu berdasar pada izin Sang Pencipta. Mbah Jono memberikan pelajaran kepada orang-orang sekitar yang datang ke Mbah Jono dengan maksud untuk apa kamu datang ke sini. Pasien-pasien yang datang ke Mbah Jono disadarkan dengan cara mintalah kepada Sang Pencipta, karena di balik apa yang menjadi haknya para manusia, yaitu hambanya Allah, mintalah kepada Sang Pencipta untuk kalian yang mengalami musibah atau nikmat yang kalian hadapi. Nah, disitulah lahirnya Mbah Jono menjadi seorang dukun yang sebelumnya memang tidak mengenal agama. Kini Mbah Jono menjadi orang yang benar-benar selalu mengedepankan agama. Selesailah cerita ini. Semoga cerita ini bisa memberikan wawasan dan pelajaran untuk kita semua. Ambil sisi baik dan positifnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.